Sebelumnya perkenalkan, nama aku Galaude Muhammad, feel free, dan biasanya orang-orang manggilnya Galau. Dan sekarang sedang menempuh pendidikan di Universitas Gadjah Mada, program studi manajemen dan kebijakan publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Berbicara mengenai lead self, aku adalah orang yang barangkali punya pendekatan emosional ketika melihat pengembangan diri secara bertahap. Dan program ini sangat membekas hingga hari ini, yang membentukku menjadi orang yang berbeda barangkali. Dan kalau boleh bercerita sedikit, aku ingin sedikit membayangkan kembali ketika seorang Galau 1,5 tahun yang lalu. Aku meyakini diriku adalah seorang yang mampu melakukan apapun dahulu. Aku meyakini diriku adalah seorang yang ada di pusat bumi, di titik khatulistiwa, di mana semua hal seakan-akan bisa aku jangkau. Aku mengenal banyak orang, aku berinteraksi dengan mereka, memahami karakter mereka, seakan-akan aku bisa memahami dan menjadi orang yang nyaman untuk berinteraksi dengan mereka. Aku pun merasa bisa melakukan apapun, karena aku juga aktif di berbagai hal. Aku merasa bahwa hampir semua hal aku bisa melakukannya. Seakan-akan tidak ada titik belajar, seakan-akan tidak ada ruang lain kecuali aku, di mana aku adalah orang terpenting di dunia ini dan bisa melakukan banyak hal. Maybe. Akan tetapi ada ruang kosong yang baru aku sadari selama setahun ke belakang, di mana seakan-akan semua hal yang aku lakukan tidak memiliki value, tidak memiliki suatu proses diri yang aku refleksikan, tidak memiliki suatu hal yang layak untuk dihargai. Barangkali aku kurang memiliki jeda dalam hidup. Aku selalu melakukan sesuatu hal, apa yang hadir aku kerjakan, siapa yang datang aku ajak diskusi dan juga ngobrol. Tapi tidak ada satu hal yang aku refleksikan ulang. Seakan-akan aku tidak mengerti bahwa apa hal baru di hari ini dan apa hal yang akan senantiasa datang di hari yang akan datang. Di program ini kita ditemukan dengan kurang lebih 6 topik yang mulai dari epilogue. Di situ kita diberikan berbagai materi mengenai reflective writing. Kemudian kita juga diberikan materi seputar stress reduction journal. Kemudian kita juga diberikan banyak hal sebenarnya tentang priority management. Esensinya di situ aku melihat dalam proses itu, aku seakan-akan disadarkan bahwa yang namanya refleksi itu adalah cara kita menjadi manusia. Memaknai semua hal yang sudah berlalu seakan-akan menjadi alasan kenapa kita melakukan itu. Yang terkadang orang kebanyakan tidak berpikir sejauh itu. Dan kemudian kalau berbicara mengenai stress management, aku juga punya pengalaman ketika mendapat materi itu. Jujur banyak sekali hal yang itu tidak esensial sebenarnya, tapi membuatku tidak pernah fokus terhadap banyak hal. Lalu mengganggu mental, lalu mengganggu fokus, lalu mengganggu segala hal tentang kehidupanku. Dan dalam materi itu kita juga diajarkan untuk melihat sebenarnya apa sih sumber utama yang menyebabkan kita bisa stres, apa itu. Dan ketika kemarin aku mencoba untuk mendalami, ternyata aku punya 2 sumber stres yang tidak bisa terselesaikan hingga saat ini. Ketidaktercapaian ekspektasi yang aku buat. Karena kita selalu bermimpi menjadi orang terpenting di dunia ini, lalu kita berekspektasi rencana yang sangat tinggi. Lantas ketika itu tidak tercapai, rasanya luar biasa sakitnya. Dan yang kedua barangkali terkait dengan ketakutan untuk menjemput masa depan. Seakan-akan kita akan masuk ke dunia lain, metaverse lain yang kita sama-sama tidak tahu apa itu dan bagaimana kita di sana dan bagaimana kerja dunia. Itu yang menjadi aku orang yang sangat takut terhadap masa depan. Seakan-akan aku tidak mempercaya diriku bayang-bayang saat ini, cuman ketenangannya hadir ketika kita masuk dalam materi coping behavior. Bagaimana meletakkan setidaknya reaksi-reaksi yang bijak, reaksi positif yang senantiasa bisa didahulukan dalam melihat permasalahan, melihat suatu fenomena yang kita takutkan. Dan aku menemukan
bahwa sebenarnya ada satu hal yang membuat aku selalu nyaman. Satu hal yang barangkali ketika aku memikirkan dua ketakutanku di awal, itu bisa sedikit teruraikan, yaitu berkaitan dengan suasana sore hari seperti demikian. Cukup dengan aku bisa berkumpul dengan banyak orang-orang terdekatku, orang-orang berpikiran terbuka, orang-orang yang jujur bisa berbagi dan saling mendengarkan. Itu menjadi sumber pelega atas segala ketakutan itu. Satu hal mungkin ya dalam perjalanan ini aku rasakan, terutama dalam manajemen stres, aku melihat ternyata ketika kita pernah menyelesaikan atau berdamai terhadap suatu ketakutan, ke depan kita akan jauh lebih bijak, jauh lebih positif untuk menyikapi hal-hal yang sejenis dengan itu. Dan aku pun merasakan demikian. Dalam refleksi aku menemukan bahwa ketika aku mampu meletakkan ekspektasi pada dasar yang rasional dan wajar, aku bisa menjadi manusia yang sehat, bisa menjadi manusia yang normal, dan bisa berpikir positif dan panjang ke depan. Kita juga diajarkan dengan yang namanya priority management. Karena hidup kita tidak sepanjang peradaban Yunani atau Romawi kuno, karena kita punya keterbatasan dan durasi waktunya masing-masing, hidup terlalu singkat untuk melakukan suatu hal yang tidak bernilai. Dan di priority management, aku menemukan sebenarnya sangat sederhana untuk kita menentukan apa hal yang perlu kita prioritaskan. Yang pertama adalah seberapa besar signifikansinya terhadap hidup kita. Jujur, aku dulu hanya mengerjakan banyak hal yang hadir tanpa memikirkan apa itu perlu atau tidak. Seakan-akan mengikuti arus, aku mengerjakan, selesai, dan oke, aku sudah melakukannya. Tapi pada titik itu aku merasakan bahwa tidak semua hal perlu dikerjakan bahkan. Dan di sana aku melihat apa hal yang paling esensial, yang paling bisa membentukku secara pribadi, dan itu berkaitan erat dengan masa depanku. Kita juga harus melihat kembali ketersediaan waktu yang ada. Jadi tidak semua hal-hal yang sifatnya signifikan, hal-hal penting, itu punya durasi waktu yang sama. Dan mulai saat itu aku berpikir, oke, bisa jadi ada hal yang mungkin sifatnya tidak terlalu signifikan, tapi ini sangat urgent, sangat penting untuk dilakukan saat ini. Karena berkaitan dengan banyak orang barangkali, karena berkaitan dengan relasiku, aku merasa bahwa itu adalah suatu hal yang lebih harus diutamakan. Dan selanjutnya kita melangkah pada yang namanya the tenets dalam proses lead self itu, di mana kita mulai menyadari bahwa ada banyak hal yang sebenarnya menjadi pedoman kita sebagai manusia atau yang nantinya akan menjadi seorang berarti, like hero. Kita diajarkan dengan berbagai hal, strive for excellence, great integrity, di antaranya berbicara mengenai strive for excellence, aku merasa dalam prosesnya banyak hal yang dahulu aku kerjakan hanya sebatas formalitas. Aku merasa standar yang diberikan sudah oke, terlampaui dengan cukup, dan aku tidak melakukan hal lebih daripada itu. Aku menjadi orang kebanyakan, dan pada satu sisi aku bertanya, lantas apakah tugas-tugas itu hanya menyeragamkan kita dengan orang kebanyakan? Dan dalam refleksi itu aku menemukan ternyata melakukan yang terbaik dalam setiap waktu, memberikan ciri kita dalam setiap karya, itu adalah hal esensial yang harus dilakukan untuk mengartikan siapa itu Galau di antara sekian banyak manusia yang lain. Karena pada dasarnya puncak itu selalu dinamis, friend. Puncak tidak pernah berhenti di ketinggian 2.500 kaki, tapi dia selalu dinamis, selalu melangkah ke titik yang lebih tinggi. Capaian hari ini akan melihat jauh ke atas untuk capaian-capaian berikutnya. Dan selama kita melakukan yang terbaik dalam setiap upaya, aku menemukan kita akan secara tidak langsung, secara alamiah, dan bahkan kita tidak merasakannya, kita akan tumbuh dalam standar hidup yang lebih baik. Itu yang aku rasakan dalam refleksi. Kemudian ketika berbicara mengenai great adalah kata yang singkat, tapi banyak orang yang barangkali punya pengalaman emosional terhadap hal ini, sehingga kalau kita lihat banyak sekali orang-orang besar, ketika aku melihat ke kanan dan kiri, mereka mampu bertahan bukan hanya pada gelombang yang besar, tapi juga gelombang yang panjang. Ada resilience dan juga perseverance.
dimana ketika berbicara mengenai resilience itu tentang bagaimana kita menghadapi suatu ombak yang datang seketika besarnya sedemikian. Dan banyak hal dalam hidup kita yang selalu hadir demikian, hal yang tidak pernah kita pikirkan, hal yang sebelumnya bagi kita itu tidak akan mungkin terjadi. Jadi bertahan atas suatu fenomena itu adalah tuntutan dan keharusan sebagai manusia yang akan bertumbuh, karena kehidupan tidak pernah berhenti sedetik pun. Tapi kita juga harus sadar ketika ada di tengah-tengah lautan yang ujungnya tak pernah diketahui, yang batasnya tak pernah jelas, takdir kita, kehidupan kita, dan apa yang kita miliki tak pernah seutuhnya eksis selamanya. Lantas apa yang akan kita lakukan? Pada titik itu aku merasa bahwa sepanjang hari pernah menghabiskan waktu di mana berkelindan dengan banyak tugas dan sebagainya, sehingga aku menyendiri dari keramaian untuk menyelesaikannya. Itu adalah saat di mana kita tentu merasa kesepian dalam proses. Kita tentu merasa bahwa hanya ada kita yang fokus pada satu urusan, dan yang lain hanya orang dalam drama yang beda. Merasakan diri dalam kesendirian itu gak mudah cuy. Tapi aku menemukan bahwasannya apapun ombaknya, seberapa panjang perjalanannya, aku akan tetap berdiri di situ. Karena satu hal, aku mendambakan seorang galau di masa yang akan datang adalah dia memiliki kebermaknaan, dia memiliki dampak terhadap dunia, dan itu butuh pengorbanan. Dan Grit membentuknya dengan sangat erat, sangat kuat hingga membekas hingga hari ini. Selain itu kita juga berbicara mengenai integrity. Integrity berkaitan dengan bagaimana melandaskan tindakan dengan value, dengan morality. Kemudian tidak lebih daripada itu, integrity bukan tentang kepercayaan umum yang merasuki suatu individu, melainkan bagaimana individu itu meyakini apa yang dia rasa benar, cukup seorang diri. Bahkan dalam film Confucian, aku melihat Dr. Omalu, salah satu tokohnya, pembelajaran yang paling sederhana dan esensial sampai saat ini membekas adalah kalau kita meyakini suatu hal yang benar dalam kehidupan macam apapun, kita dianggap, dinilai, atau tidak pernah didukung sebagai manusia yang wajar, kita harus tetap menyuarakannya. Kita harus tetap menyampaikan apa yang kita temukan, sesakit sebesar apapun pengorbanannya. Dari film itu aku belajar bahwa kejujuran adalah bagaimana manusia menjadi manusia, bagaimana dia tidak membohongi dirinya sendiri. Dalam proses selanjutnya dihadirkan dengan topik yang namanya The Self. Kita di sini mungkin berkaitan dengan bagaimana melihat diri, bagaimana menggambarkan kita sebagai seorang manusia dengan apa aspek-aspek bakat, minat, dan semua hal yang bisa kita lakukan, mungkin sejauh apa penilaian itu ada di self. Dalam proses ini aku melihat ada banyak materi, multiple intelligence, karakter strength, kemudian ada signature strength, di mana kita melihat kembali sebenarnya apa yang kita miliki, seperti apa sih corak kita sebagai manusia. Dan di situ aku menemukan aku ada dua virtue, yaitu justice virtue dan juga humanity virtue, di mana penekanannya adalah bagaimana ternyata aku adalah orang yang sangat erat dengan yang namanya keadilan dan juga kemanusiaan. Penemuan ini menurutku adalah aku kembali berpikir, oke, mungkin aku tidak melakukan aktivisme, aku tidak melakukan tindakan radikal dalam membela suatu permasalahan sosial. Cuma aku tidak pernah menerima adanya ketimpangan hak. Aku tidak pernah menerima adanya ketidakadilan terhadap ruang-ruang publik. Aku tidak pernah menerima bahwa setiap orang diperlakukan berbeda dalam satu ruang publik. Karena itu, aku melihat penting adanya kemanusiaan diletakkan pada dasar bagaimana kita menyusun kehidupan. Dan penting juga kita meletakkan keadilan sebagai arah yang akan dituju dalam berbagai tahap kehidupan. Kemudian kita melangkah pada namanya topik The Challenge. Kita dihadirkan dengan gambarnya Naga. Dalam prosesnya, dalam materinya, kita dihadirkan dengan berbagai kesadaran terhadap dengan emotional self mastery. Jadi bagaimana pengelolaan terhadap
diri dan bagaimana kita memberikan reaksi terhadap banyak hal. Satu hal yang mungkin sepanjang ini aku selalu memusingkannya adalah aku selalu resah dengan permasalahan perang dunia. Aku selalu resah terkait dengan permasalahan ekonomi lintas negara, permasalahan mengenai harga pangan, ekspor, impor dan sebagainya, yang terkadang nggak bisa aku jangkau, yang terkadang tidak bisa aku berikan suatu hal atau tindakan apapun dalam reaksinya dan menyelesaikannya. Makanya dalam hal ini kita dihadirkan dengan yang limiting belief, limiting habits. Kemudian kita juga memisahkan antara external dan juga internal affairs. Kita juga harus ada dikotomi kendali yang harus kita pisahkan. Mana hal yang masih bisa kita jangkau dan mana hal yang jauh sebenarnya daripada kita. Aku percaya waktu kita teramat pendek untuk mempermasalahkan suatu hal yang di luar jangkauan kita. Kita hidup sebagai manusia dengan posisi, dengan lokasi, dengan titik hidupnya masing-masing. Lantas marilah berfokus atas hal itu. Menjadi diri kita yang jauh lebih mapan, jadi diri kita yang jauh lebih bijaksana dalam mengambil hal. Dalam refleksi ini aku merasa aku perlu adanya ketenangan untuk menghilaskan hal-hal yang tak mampu aku jangkau. Kemudian aku diberikan kekuatan untuk merubah hal-hal yang mampu aku jangkau. Dan aku juga diberikan kebijaksanaan untuk memisahkan antara keduanya. Dengan demikian, aku tidak mengharuskan merubah banyak hal di dunia ini di luar batasnya manusia. Setelah The Challenge, kita dihadirkan dengan The Calling. Karena hidup ini tentang bagaimana kita merefleksikan apa tujuan kita ada. Dan panggilan adalah merefleksikan misi apa yang akan kita kerjakan. Yang harus ditentukan adalah bagaimana kita akan sampai di kemudian hari. Suatu masa yang akan datang, kita akan menjadi dan mengambil peran apa. Ketika ada program, ada tugas untuk wawancara, aku mewawancarai dua orang. Yang pertama Media Wahyudi Askar, dosenku di Visipol. Kemudian yang kedua ada Ade Perucao Tagaol atau yang dikenal dengan Trinity. Kenapa aku memilih dua orang ini? Karena barangkali mereka bisa menggambarkanku di masa yang akan datang dengan bentuk yang berbeda. Media Wahyudi Askar, dosenku, dia mengajarkan bahwasannya kita tidak pernah punya kata cukup untuk berjuang dan berupaya. Kita tidak pernah ada kata cukup untuk berhenti melakukan sesuatu hal, untuk melangkah ke tingkat yang lebih baik. Kita tidak perlu merubah dunia secara keseluruhan, kita hanya perlu merubah lingkungan kita, memberikan makna terhadap orang-orang terdekat kita. Hingga sampai itu suatu perubahan akan mengalir dengan sendirinya. Mas Media juga mengutip kata-kata atau slogan daripada Liverpool, "You will never walk alone." Kau tidak pernah berjalan sendirian. Bahwa sejatinya selama kalian melakukan hal-hal baik, melakukan kebermaknaan, melakukan nilai-nilai yang itu menghasilkan suatu produktivitas kolektif, kalian tidak pernah sendirian dalam berjuang. Kalian selalu diiringi oleh orang-orang yang baik, orang-orang yang memiliki value itu, yang percaya bahwa keinginan kalian adalah kemungkinan yang nyata. Kemudian dari Trinity, aku belajar bahwa dia adalah orang yang luar biasa, seorang perempuan luar biasa yang sudah sampai kemarin ketika aku wawancara, dia sudah berkunjung ke 93 negara. Dia adalah seorang bisa dikatakan travel writer, dia lebih suka dipanggil dengan sebutan itu. Dia tidak pernah memungkiri dan tidak pernah mengesampingkan yang namanya passion. Trinity adalah seorang yang sangat lugas. Dia mengajarkanku bagaimana ayolah, ketika kita punya keraguan, kita tidak akan pernah sampai dimanapun. Cukup lakukan itu, don't think, just do it. Terkadang ada banyak hal yang kita sudah capai pada tingkat oke, ini sudah aman untuk dilakukan. Kita sudah mempertimbangkan berbagai hal, tapi anehnya kita kemudian berpikir berbagai aspek yang lain untuk dipikirkan ulang. Berdasarkan value yang aku dapatkan dalam wawancara, aku membentuk sedikit gambaran ke depan seperti apa aku akan sampai. Seperti apa seorang galau akan menjadi dan mendapati dirinya di masa yang akan datang. Di situ aku menulis bahwa barangkali aku akan menciptakan semacam reflective content creator. Aku ingin menjadikan suatu ruang pembelajaran secara kolektif. Aku ingin menjadi salah satu orang yang berbicara mengenai apa pentingnya kemanusiaan, apa pentingnya keadilan, dan bagaimana meletakkan manusia secara batas rasionalnya.
aku menemukan diriku dalam proses refleksi ini, di mana aku dulu hanya berpikir tentang bagaimana aku di masa yang akan datang, bagaimana aku dan dengan keluargaku, dengan orang-orang terdekatku. Aku tidak pernah berpikir sejauh ini, bagaimana cara menghentikan permasalahan kolektif, bagaimana ikut serta berperan dalam negara, barangkali melakukan tindakan-tindakan esensial dan penting, sehingga permasalahan sosial, permasalahan ekonomi jauh bisa tertangani oleh kehadiranku. Refleksi ini membentukku sangat erat untuk melakukan hal itu. Aku berpikir dengan permasalahan yang tidak pernah terselesaikan dalam kehidupan ini, dan aku juga ingin menjadi innovation team leader, di mana aku bisa memimpin satu kelompok orang yang bekerja demi perbaikan sosial. Misiku ke depan adalah tentang itu, bagaimana aku bisa dibersamai dan membersamai orang-orang yang mau berpikir secara jernih, orang-orang yang masih memiliki optimisme terhadap masa depan Indonesia, orang-orang yang masih mau berperan turut andil dalam suatu perubahan yang selalu kita nantikan. Kita punya banyak permasalahan, kita punya banyak keresahan, kita punya banyak hal-hal yang selalu kita tudingkan hari-hari ini, tanpa pernah berpikir seperti apa kita akan berkontribusi dalam menyelesaikannya. Dan itu yang ingin aku bangun. Selain itu, aku juga punya misi untuk keliling Indonesia, dan lebih jauh lagi aku juga akan keliling berbagai tanah yang pernah terpapar matahari, beragam kebudayaan mereka di sana, bagaimana kehidupan dan peradaban itu terbentuk. Aku hanya ingin mengenal dekat mereka, aku hanya ingin membuka mata sejauh mungkin hingga batas cakrawala dan melampauinya. Aku ingin mengenal lebih banyak orang, perspektif mereka dalam melihat permasalahan. Barangkali video ini akan aku lihat lagi di kemudian hari, bahwa aku pernah menulis sesuatu 1,5 tahun sebelumnya dalam program Lead Self, dan di hari ini aku membuat suatu pernyataan dan statement bahwa apa yang aku tuliskan akan segera dan secepat mungkin terwujudkan. Program ini sudah memberikanku alasan untuk masih percaya kemudian. Demikian refleksiku teruntuk semua tim yang terlibat di Tanoto Foundation, di penyelenggara Lead Self, teman-teman tribe, semua orang yang sudah hadir bersama kehidupanku. Kalian adalah orang-orang hebat, kalian adalah orang-orang yang mengajarkanku banyak hal dalam setiap proses, entah itu di tribe ataupun di clan. Aku selalu diberikan titik kenyamanan untuk saling berbagi, untuk saling menerima. Kurang lebih demikian, mohon maaf atas segala kurang. Terima kasih.